semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Fatimah dalam podcast Cerita Cita Kita bersama dengan Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Solo Raya, podcast by Univet Bandara. Teman-teman, setelah kita bersama dengan beberapa tamu kemarin, hebat-hebat ya yang bercerita tentang UPT Pusat Karir dan alumninya di perguruan tinggi masing-masing. Hari ini kita ada siapa ya? Hari ini kita ada kedatangan tamu dari Stikes 17 Karanganyar. Kita bersama dengan Ibu Ismi Widyastuti ataupun dikenal dengan Ibu Ismi. Jadi saya itu maaf ya, bukan Ibu Ismi, Ibu Wiwit. Ya, pertama kali mencari namanya Bu Wiwit itu, ini namanya siapa ya? Ini kok nggak ada Bu Wiwit ya di sini. Ternyata namanya Ismi Widyastuti, sama sih seperti saya Siti Fatimah, tapi taunya orang itu Mbak Ime. Mana Imenya? gitu enggak ya tuh? Iya, betul. Bu Wiwit ya, saya salah sebut terus, saya deg-degan ini Bu. Sama ini deg-degan. Begitu ya. Jadi mungkin ini pengalaman pertama podcast kali ya. Nanti kita memberikan kenangan ya di dalam Forum Pusat Karir ini. Applause dulu dong buat Univet Bandara bisa memberikan podcast kenangan podcast untuk semua perguruan tinggi. Ini pengalaman pertama ya pastinya, bercerita tentang alumni begitu kan. Alumni perguruan tingginya masing-masing, dan hari ini bersama dengan Stikes 17 Karanganyar. Nah, Bu Wiwit, kita hari ini akan bercerita tentang alumni dengan karirnya lah ya yang pasti. Bisa nggak menceritakan bagaimana pengelolaan tracer study mungkin, bagaimana pengurusan alumni, bagaimana alumni ini bisa terserap kerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya di Stikes 17 Karanganyar. Monggo, ayo cerita, nggak usah deg-degan, santai aja. Pertama kali broadcast Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Wiwit, saya dari Stikes 17 Karanganyar. Kebetulan saya di bagian kemahasiswaan ini baru sekitar 3 bulan Bu Imi. Iya, jadi baru sekali. Kalau saya tuh sudah setahun setengah. Aduh, sudah lama, sudah pengalaman. Kalau saya masih imi-imi. Anak kecil masih belajar berjalan. Ya gitu, kita harus yakin ya, yakin betul. Bisa gitu. Iya. Nanti kalau nggak bisa kita tinggal sambat sebelahnya. Iya. Selama ini gimana tuh Bu kalau di Stikes 17? Sebenarnya ada tracer studi, tapi selama ini masih belum berjalan karena mungkin alumninya sendiri kalau disuruh ngisi itu agak sulit Ibu. Ya, sama ya. Sama. Itu menjadi keluhan semua perguruan sampai tinggi, saya teman-teman. Itu buat blanko, misalnya alumni mau ke kampus untuk minta legalisir, itu tak suruh ngisi sampai ngisi blanko. Mbak sudah kerja di mana untuk mengisi tracer studi, karena kesadaran alumninya perlu ditingkatkan lagi untuk mengisi tracer studi. Iya, sebenarnya sama sih, semua kita tuh menghadapi permasalahan yang sama untuk hal itu tadi ya. Itu tadi tidak ada kesadaran begitu. Mereka tuh bagi semua teman-teman ya yang menjadi alumni perguruan tinggi apapun itu ya, minta tolong sedikit saja waktunya untuk bisa mengisi tracer study yang kami kirimkan, karena apa? Itu penting sekali untuk pemantauan di bidang pendidikan pastinya. Gitu ya, Bu Wiwit ya. Masalahnya sama. Iya. Jadi Bu Wiwit santai aja di Bu Wiwit, enggak apa-apa gitu. Kita cerita ini aja. Kita selalu ngobrol itu loh, gitu, santai aja gitu. Nah, ada cerita enggak Bu Wiwit? Kiat-kiat gimana sih untuk para alumni, para mahasiswa ataupun siapa aja lah ya yang menonton podcast ini biar bisa keterima bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Gitu ya. Apa kiat-kiatnya nih? Mungkin untuk kiat-kiatnya untuk alumni itu selain mereka belajar di akademik, harus mereka juga belajar ke masyarakat, bagaimana cara pembawaan diri, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang. Kadang alumni baru lulus, baru wawancara aja mereka sudah grogi kan. Kurang bergaul itu juga penting ya ternyata untuk bergaul. Benar. Kita harus selalu update ataupun mengupgrade sosial kita, itu tuh penting banget. Iya benar banget. Nah, jadi teman-teman untuk semuanya alumni, kalau katanya dokter lain ya saya masih ingat bagaimana sih kiat-kiatnya kita harus memperbaiki diri. Selain kita memperbaiki kualitas pendidikan kita juga memperbaiki diri kita secara pribadi. Nah, sama sebenarnya ya Bu Wiwit ya. Mungkin kemarin nih Bu Wiwit Stikes 17 ikut ya dalam acara Job Fair ya pastinya ya.
Itu gimana tuh perasaannya tuh? Waduh, sangat senang sekali semua teman-teman saya sampai heran. Wah, hebat loh Wiwi, ternyata Stikes 17 bisa bersanding dengan Universitas Tinggi Solo Raya. Itulah, ya. Kita harus yakin. Harus yakin, soalnya sebelumnya itu belum pernah Bu. Jadi di Solo, sedangkan Manda di luar Jawa kita terkenal karena banyak mahasiswa kita yang dari luar Jawa aja. Malah banyak dari luar Jawa. Iya, terutama Papua karena kita bekerja sama dengan MOU Pemda Papua. Jadi mereka setiap tahun mengirimkan mahasiswanya untuk beasiswa dari Pemda Papua. Sekitar paling enggak dalam setahun itu kirim 10 mahasiswa. Kirim 10 mahasiswa atau alumni? Mahasiswa. Untuk apa itu? Untuk belajar di Akper 17, jadi 17 Karanganyar. Ini MBKM ya teman-teman. Iya, Luar biasa ya MBKM-nya ya. Dari kalau Univet kemarin juga sampai Papua itu ada untuk bidang 1 itu kalau saya tidak salah untuk pertukaran kampus mengajar begitu. Gitu, iya betul sekali. Dan kita juga kalau MBKM ini kan penting ya untuk semua perguruan tinggi ya pada saat ini gitu. Nah kalau Stikes 17 itu Stikes 17 Karanganyar sudah sampai dengan di Papua itu di mana ya? Di rumah sakit ya berarti ya Bu ya? Bukan, jadi Pemda itu merekrut dari SMA mengadakan tes, yang lulus baru nanti disaring berapa kali tes, kalau lulus baru dikirim ke Stikes 17 Karanganyar untuk belajar keperawatan di sana. Nanti setelah lulus mereka kembali ke sana untuk membangun rumah sakit di sana, bekerja di sana. Rumah sakit. Iya. Iya berarti ya. Mungkin nih Bu Wiwit, apa sih harapannya untuk alumni Stikes 17 Karanganyar? Mungkin mereka nih sedang menonton acara kita nih, podcast Forpuska nih, apa nih mungkin pesan, kesan atau harapannya untuk anak-anak alumni Stikes 17 Karanganyar? Harapan saya untuk alumni, paling enggak kalian tolonglah isi tracer studi karena itu sangat membantu kita, juga membantu adik-adik terutama karena tracer studi nanti masuk di akreditasi nilainya tinggi betul ya. Sekali. Jadi minta tolong untuk alumni kalau untuk mengisi tracer studi juga diisi. Iya, betul. Jangan kalau kita lupa, kirim, jangan karena sudah bekerja mereka tidak menganggap bahwa masih membutuhkan kampus, sedangkan kampus membutuhkan mereka yang alumni kita. Gitu. Nih Bu Isti, coba Bu Wiwit maaf, bisa nggak sih cerita pada saat dulu mencari pekerjaan itu gimana? Pekerjaan saya Bu Iya. ya. Jadi dosen itu pertama tuh gimana? Oh maaf, saya bukan dosen Bu ya. Oh iya. Saya itu lulusan Universitas di Solo, lulus tahun 99. 99 itu langsung bekerja, langsung bekerja 3 bulan di perusahaan, terus saya bekerja di surat kabar koran. Jadi dengan sebelum saya bekerja di surat kabar itu saya juga orangnya pemalu, nggak berani ngomong, ketemu itu. orang takut lah. Itu soft skillnya tuh yang harus masih kurang ya, makanya soft skill itu sangat penting ya, bersosialisasi dengan masyarakat. Iya. Nah setelah kerja di surat kabar itu baru saya bisa berani untuk tampil, berani untuk menghadapi orang-orang. Iya, memang harus. Setelah itu terus saya bergabung ke Stikes itu tahun 2010. Jadi sudah 12 tahun saya di sana. 12 tahun di Stikes 17. Iya betul. Dan Luar kebetulan biasa. saya sebagai staf kemahasiswaan membantu WK3 saya. Oh iya, Stafnya WK3. luar biasa ya. Di bagian kemahasiswaan pasti hafal banget ya, karena bidang 3 tuh bidang yang santai-santai pusing. Santai-santai pusing untuk mengurusi mahasiswa dan alumni. Iya, bener banget begitu. Coba nih Bu Wiwit, cerita apa sih, bagaimana sih keterserapan kerja para alumni dari masa tunggulah, dari mereka wisuda sampai dengan kerja itu lama nggak ataupun biasa-biasa saja? Alhamdulillah di tempat kami biasanya untuk wisuda itu sekitar 80 orang karena kita jurusannya baru 1 yang meluluskan keperawatan. Mereka biasanya sebelum wisuda itu sudah bekerja. Jadi sudah ada yang bekerja di luar daerah atau kembali ke daerahnya. Baru wisuda mereka baru menggunakan ijazahnya. Jadi untuk keperawatan itu sangat besar ya peluang usaha kerjanya saat ini, karena dunia kesehatan sangat memerlukan banyak lulusan-lulusan kesehatan. Luar biasa ya Bu Wiwit ya. Nah terakhir nih untuk closing statement di penutup podcast cerita-cerita kita hari ini. Apa itu ya? Apa ya? Bingung aku. Ya kasih semangat aja nih untuk teman-teman alumni. Iya, buat alumni tetap semangat. Kalau kalian ingin melanjutkan belajar lagi jangan takut untuk lebih tinggi, karena di Stikes 17 mereka baru lulusan D3. Oh, iya. Jadi belum ada sekolah tinggi lah. Kalau alumni-alumni jangan takut belajar terus sampai tua biar seperti Bu Ime ini. Amin
ya Allah. Iya, Amin ya Allah. Terima kasih Bu Terima Wiwit kasih. untuk waktunya bersama saya hari ini. Iya, Luar biasa sekali ya Bu Wiwit. Iya, tambah Ya. ilmu juga ini. Amin ya robbal Iya. alamin. Tambah ilmu, tambah sosial pastinya. Baiklah teman-teman, hari ini podcast bersama Bu Ismi Widyastuti, dan siapa ya yang menjadi tamu selanjutnya, tamu hebat selanjutnya bersama siapa ya? Belum tahu, kita nantikan selanjutnya bersama dengan saya Siti Fatimah dalam podcast Cerita Cita Kita, podcast by Univet Bantar.